bahas dan menjelaskan materi untuk kalian tentang kombinatorika atau biasanya kita juga sebut sebagai kaidah pencacahan. Nah, jadi pada video kali ini aku bakalan ngasih tahu nih apa itu pengertiannya. Nanti kita bakal belajar soal juga dan gimana sih cara jawabnya. Nah, kalian penasaran kan? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama aku bakalan ngejelasin pengertian dari kaidah pencacahan. Mungkin dari kalian ada beberapa yang belum tahu. Jadi, pengertian dari kaidah pencacahan adalah suatu metode dalam matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan suatu kejadian terjadi tanpa harus mencacah satu persatu. Kaidah ini sering digunakan dalam kombinatorika untuk menentukan jumlah susunan atau pemilihan suatu objek berdasarkan aturan tertentu. Di kaidah pencacahan ada aturan tertentu loh. Nah, jadi aku mau ngebahas yang pertama kali nih tentang aturan perkalian. Kalian tahu gak sih apa itu aturan perkalian? Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu ya. Jadi aturan perkalian digunakan saat dua atau lebih kejadian bisa terjadi sekaligus atau berurutan. Dan setiap pilihan tidak saling mempengaruhi. Setiap pilihan bisa digabungkan dengan pilihan lainnya. Contohnya nih, memilih baju dan celana karena setiap baju bisa dipasangkan dengan setiap celana. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Jadi soalnya itu, Tara ingin pergi dari Pulau Lombok ke Pulau Jawa, tetapi harus melewati Pulau Bali. Yang pertama, dari Pulau Lombok ke Pulau Bali ada 4 jalur. Dan yang kedua, dari Pulau Bali ke Pulau Jawa ada 5 jalur. Jadi pertanyaannya adalah, berapa banyak cara yang bisa Tara pilih untuk sampai ke Pulau Jawa? Kira-kira berapa banyak ya caranya? Nah, jadi sebelum menjawab kita harus tahu nih apa yang diketahui, apa yang ditanya juga supaya kita saat menjawabnya tuh lancar dan paham akan pertanyaannya itu. Jadi yang diketahui, yang pertama itu jalur dari Pulau Lombok ke Pulau Bali itu ada 4 jalur. Selanjutnya jalur dari Pulau Bali ke Pulau Jawa itu ada 5 jalur. Dan yang ditanya adalah, berapa banyak cara yang bisa dilakukan Tara untuk pergi dari Pulau Lombok ke Pulau Jawa. Jadi penyelesaiannya itu, karena perjalanan ini terdiri dari 2 tahap yang dilakukan secara berurutan, kita menggunakan aturan perkalian yang dimana itu tinggal dikali aja, yaitu 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi ada 20 cara bagi Tara untuk pergi dari Pulau Lombok ke Pulau Jawa. Selanjutnya kita next lagi nih. Aku bakalan ngebahas aturan yang kedua, yaitu aturan penjumlahan. Aku bakalan ngejelasin dulu apa itu aturan penjumlahan. Jadi, aturan penjumlahan digunakan saat kita memilih satu di antara beberapa pilihan yang berbeda. Tidak bisa terjadi bersamaan. Kita hanya bisa memilih salah satunya. Contohnya, kalau ingin mendengarkan satu lagu, kita harus memilih satu dari daftar lagu. Jika ingin mendengarkan 2 lagu, maka lagu pertama
harus selesai dulu sebelum lagu kedua diputar, yang dimana itu artinya bergantian. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Jadi soalnya itu, Tara memiliki 5 buku hitam, 4 buku putih, dan 2 buku abu. Buku dengan warna yang sama tidak dibedakan satu sama lain. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah berapa banyak cara Tara dapat menyusun buku-buku tersebut dalam satu barisan? Kira-kira berapa banyak ya? Daripada penasaran, mending kita langsung ngerjain aja. Seperti yang aku bilang sebelumnya, sebelum menjawab itu kita harus membuat yang diketahuinya apa dan juga yang ditanyanya apa. Jadi yang diketahui itu, buku hitam itu ada 5, buku putih ada 4, dan buku abu ada 2. Yang ditanya berapa banyak cara menyusun buku tersebut dalam satu barisan jika buku dengan warna yang sama tidak dibedakan. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu, karena buku dengan warna yang sama tidak dibedakan, kita menggunakan rumus permutasi dengan pengulangan. Nah, untuk cara jawabnya seperti ini nih teman-teman. Total buku per jumlah masing-masing warna. Total buku itu dari buku hitam, putih, dan abu, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya 11. Sehingga kita buat dulu nih, total bukunya ada 11. Kita tulis dulu 11 faktorial per jumlah masing-masing warna. Kita buat dari 5 faktorial dikali 4 faktorial dan dikali 2 faktorial. Dan selanjutnya yaitu kita menghitung faktorialnya. Faktorial dari 11 yaitu 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dan sampai dikali 5 saja. Kenapa sampai dikali 5 saja? Karena jumlah buku terbanyak yaitu hanya 5. Jadi kita hanya mengalikannya sampai 5. Selanjutnya faktorial dari 5 yaitu 120. Kenapa bisa 120? Karena 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Faktorial itu adalah perkalian yang dikalikan sampai dengan 1. Selanjutnya adalah faktorial 4 yaitu 24 dan faktorial dari 2 yaitu 2. Selanjutnya kita masukkan lagi ya, yaitu 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dan dikali 120. 120 itu berasal dari faktorial 5 per 120 dikali 24 dikali 2. 120, 24, dan 2 itu berasal dari faktorial 5, 4, dan 2. Selanjutnya kita buat lagi dari 11 sampai dikali 6 per 24 dikali 2. Kenapa 120 nya tidak diisikan? Nah, karena itu sama-sama dicoret. 120 dicoret, 120 dicoret, itu hasilnya kosong atau 0. Jadi kita tidak usah buat. Hasilnya 11 dikalikan sampai ke 6 itu hasilnya adalah 332.640 per 84, hasilnya adalah 6.930. Jadi hasilnya itu adalah 6.930. Selanjutnya kita akan membahas aturan yang ketiga, yaitu aturan kombinasi. Jadi ini aturan terakhir yang akan aku bahas pada video kali ini.
Jadi, aturan kombinasi digunakan saat kita memilih beberapa objek dari sekumpulan objek, tapi urutan tidak penting. Jadi, jika hanya peduli siapa saja yang dipilih, bukan urutan mereka. Contohnya, misalnya Tara mau memilih 3 teman dari 6 orang untuk masuk dalam satu tim. Yang penting siapa saja yang terpilih, bukan siapa yang dipilih duluan. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Jadi soalnya itu Tara memiliki sebuah segi 6 dengan 6 titik sudut, yaitu H, I, J, K, L, dan M. Jadi pertanyaannya, berapa banyak segitiga yang berbeda yang dapat dibuat dengan menggunakan titik-titik sudut tersebut? Kita langsung bahas aja ya. Yang diketahui itu terdapat 6 titik sudut, yaitu H, I, J, K, L, M. Selanjutnya, segitiga dibentuk dari 3 titik sudut. Yang ditanya, berapa banyak segitiga berbeda yang dapat dibuat dari ke-6 titik sudut tersebut? Penyelesaiannya yaitu karena urutan pemilihan titik tidak berpengaruh, segitiga HIK sama dengan segitiga IKH. Kita menggunakan aturan kombinasi. Oke, jadi untuk cara penyelesaiannya seperti ini ya, yaitu C kurung buka N, R kurung tutup sama dengan N faktorial per R faktorial kurung buka N kurang R kurung tutup faktorial. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu, yang dimana C itu melambangkan kombinasi, N itu faktorial, dan R itu semua bilangan yang dikali atau hasil perkalian semua bilangan, yang dimana N itu merupakan 6, yaitu jumlah titik. Selanjutnya R itu 3 titik yang dipilih untuk membentuk segitiga. Selanjutnya kita langsung masukkan C 6,3 sama dengan, kita masukkan dulu jumlah titiknya itu 6 per 3 itu dari titik yang dipilih. Selanjutnya di dalam kurungnya 6 dikurang 3, kita buat sama dengan faktorialnya, yaitu 6 dikali 5 dikali 4 per 3 dikali 2 dikali 1, itu hasilnya 20. Jadi ada 20 segitiga berbeda yang dapat dibuat. Jadi sekian dulu untuk video materi pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.